konferensi pers tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang telah berhasil mengungkap kasus yang menjadi perhatian publik, perhatian kita bersama. Ya, karena pada tanggal 11 Oktober 2025 telah terjadi kasus meninggalnya seorang wanita di salah satu hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan Lendosis, kamar nomor 8, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian, kejadian tanggal 11 Oktober 2025 ini merupakan awal dari diketemukannya korban atas nama Anti Puspitasari, 22 tahun, ya, pekerjaan ibu rumah tangga, yang diketemukan di salah satu hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Palembang. Ya, pada saat itu ya, ditemukan oleh pihak hotel pada hari Sabtu 11 Oktober 2025, ketika pihak hotel ini ingin memberikan informasi kepada tamu hotelnya yang saat itu korban berada di dalam kamar hotel untuk menyampaikan batas waktu take out-nya ya pada pukul 11.30 ya. Namun belum ketuk, ternyata tidak ada jawaban di dalam kamar. Kemudian dari salah satu pihak hotel atau karyawan hotel ini memanggil temannya, kemudian pada jam 12.00 menggunakan kunci cadangan untuk membuka pintu kamar hotel di nomor 8 hotel yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kemudian ternyata ditemukan korban ya, atas nama Anti Puspitasari ini dalam keadaan tergeletak di lantai, ya, ditutupi selimut dengan pakaian yang tidak lengkap, tangan terikat, kemudian mulutnya tersumpal, dan juga diketemukan secara kasat mata oleh saksi ada bekas-bekas luka ya di badannya. Kemudian setelah mendapatkan atau melihat korban tergeletak itu, kemudian dari pihak hotel menghubungi pihak kepolisian, kemudian teman-teman dari pihak kepolisian, Polrestabes Palembang dan Polsek Ilir Timur 2 mendatangi TKP dan oleh TKP. Nah, dari situlah kemudian rekan-rekan kita dari Polrestabes Palembang bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan melakukan olah TKP, kemudian membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilaksanakan visum et repertum, dan kemudian mengadakan penyelidikan. Rangkaian penyelidikan sudah dilakukan berdasarkan crime crime, kemudian terungkap pelaku yang kemudian ditangkap di Muara Padang, Banyuasin kemarin tanggal 15 Oktober 2025 sekitar pukul 21.30. Ini merupakan keberhasilan dari teman-teman khususnya jajaran Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan Polrestabes Palembang
yang berhasil mengungkap pelaku yang menjadi perhatian publik, kasus menjadi perhatian publik, yang akhirnya kita bisa menyampaikan informasi ini kepada teman-teman, dan saat ini pelaku ada di hadapan teman-teman sesuai dengan alat bukti yang sudah didapat oleh teman-teman dari Polda Sumatera Selatan maupun Polrestabes Palembang. Patut diduga pelaku tersebut yang bernama FM, ya 54 tahun, driver. Pelaku atas nama FM, pekerjaan buruh harian lepas, ya, alamat di Desa Sidumulyo, Jalur 18, Jembatan 4, Kecamatan Barawadang, Banyuasin. Jadi saat ini kita amankan dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk bertanggungjawabkan perbuatannya atas kasus yang tindakan pelaku yang menghilangkan nyawa korban Anti Puspitasari serta melakukan pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 338 atau pasal 365 ayat 2. Namun demikian rekan-rekan, agar rekan-rekan lebih paham lagi secara detail bagaimana kronologisnya pada saat terjadinya kasus ini maupun kronologisnya pada saat dilakukan penangkapan, silakan rekan-rekan bisa bertanya langsung kepada Direskrimum Polda Sumatera Selatan maupun Kasat Reskrim atau Pak Wakapolrestabes Palembang yang saat ini ada di samping saya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan, ada yang mengajukan pertanyaan? Pak Dir. Alasan dia membunuh itu apa, Pak Dir? Dan perjanjiannya itu seperti apa kronologis? Karena ketemu dengan cewek ini kan, karena kan ceweknya ada suami. Apakah selingkuhannya atau pacar pun yang mana? Awalnya apa perkenalan? Ya, terima kasih teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini telah kita tangkap pelaku yang sudah kita amankan. Ini penangkapan hari ini melalui proses penyelidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Jadi ketika kita menangkap seorang pelaku, kita pastikan bahwa dia pelakunya. Kemudian rekan-rekan, untuk teknis dan proses penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan Kasubdit Jatantras, ini tim gabungan antara Polda dan Polrestabes. Berkat doa rekan-rekan bisa berhasil hari ini. Kemudian ada pertanyaan teknis tentang motif dari pelaku, bahwa berdasarkan keterangan dari pelaku ada rasa marah terhadap korban pada waktu mereka bersamaan di hotel tersebut. Demikian rekan-rekan. Jalan negosiasi. Nego yuk. Tidak mahal kalau. Nego yuk. Nanti untuk teknis daripada kronologis Kasat Reskrim akan Siapa? Dari pengakuan pelaku sendiri, Pak, kan? Ya, bisa dilakukan jauh dari jalur
Jadi teman-teman mohon bersabar karena kita kan tidak mengejar keterangan pelaku ya, karena akan kita kuatkan dengan hal lainnya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut lah perkembangan siapa. Berarti pada intinya ada kemarahan dari pelaku terhadap korban pada saat bersama. Dendam lah ya, intinya dendam. Terbukti hasil apa yang berujung? Kalau dendam tadi katanya pelaku sama korban ini ketemunya di aplikasi chat. Kita tidak bisa menyimpulkan secara media itu keterangan pelaku, tapi kita akan dalami lebih lanjut ya. Berdasarkan barang buktinya Pak Kabit, kan barang bukti HP, bukti yang disita kan, kalau dicek kan meninggalkan jejak pasti. Nah, berdasarkan barang buktinya gimana? Apa mereka janjian ketemu situ, bentuk janjiannya apa? Ribu atau apa? Atau rumah atau Jadi teman-teman, setelah kita melakukan penangkapan terhadap pelaku ini juga membawa motor daripada korban, membawa HP dari korban. Motor sudah kita sita. Berdasarkan keterangan pelaku, HP milik korban dibuang di sungai, dan kita akan buat daftar pencarian barang bukti itu teman-teman. Kemudian analisa dari handphone pelaku ini akan kita kirim ke lapor. Kita tunggu hasilnya dari lapor. Oke, teman-teman. Dari keterangan sementara untuk kita biar nggak bias di pemberitaan. Pemberitaannya biar nggak ada yang tertutup, Pak. Pembuktian kami tidak berdasarkan keterangan pelaku. Pembuktian kami ini berdasarkan scientific crime investigation. Tanpa pelaku juga mengakui, kami bisa buktikan dia pelakunya. Itu Dari hasil jadi visum, tidak bias berita itu. dari hasil visum itu mulai ada ikatan, gumpalan kain di mulut, itu memang ada perencanaan ini Pak. Kalau dari keterangan pelaku ini seperti apa? Nah, kalau nanti pembuktian perencanaan itu kan konstruksi pasal yang kita kenakan. Pasalnya konservator. Tapi di hotel kata disebutkan bahwa bersama-sama mereka ada pelaku marah. Di dalam hotel itu mereka sempat berhubungan badan, Pak. Sempat berhubungan badan tidak di dalam hotel. Nanti kita datangi. Jelas. Setelah berhubungan dengan korban atau sebelum kemarin? Di hotel. Kalau pelaku aja Pak, kami rekam, biar kami rekam. Sebelumnya pelaku sudah berada di Palembang atau sengaja datang ke Palembang setelah ada perjanjian perkenalan. Terus tadi saya lihat sepertinya nggak kelihatan baju dinas korban yang dikenakan waktu pada foto yang beredar itu. Mungkin baju dinas itu bisa jadi petunjuk arah keributan itu. Baju dinas, ditemukan baju dinas berarti. Ada pangkat. Silakan Pak Kasat Reskrim Polres. Soalnya makan baju dinas. Kalau berkaitan dengan olah TKP, berkaitan dengan temuan-temuan kami, itu seperti pakaian yang digunakan korbannya tentu sudah kita amankan. Saat ini sedang diuji di lab forensik, direncanakan diuji di lab forensik. Kemudian juga ada persesuaian dari hasil pengambilan CCTV, baik itu di salah satu Indomaret sebelum dia masuk ke hotel, ada kesesuaian antara botol ataupun jenis makanan atau minuman yang dia beli, ditemukan juga di olah TKP pada saat di kamar tersebut, seperti itu. Untuk motif Bang? Motifnya sendiri Bang? Tetap mikir motifnya Bang, karena kejadiannya kalau nggak motif, modusnya kan apa? Tadi yang disampaikan dari Bapak Kabit Humas itu adalah dendam atau jengkel Jengkel emosi. daripada pengakuan tersangka ini kan
tidak menjadi utama, harus kita dalami daripada barang bukti yang kita temukan. Salah satunya adalah yang kita dapati dari tersangka adalah barang bukti dari handphone dari tersangkanya. Maka dari handphone itu perlu dianalisis terlebih dahulu. Apalagi kita masih menemukan adanya hambatan berkaitan dengan handphone yang dibuang oleh pelaku ini, seperti itu. Korban dan pelaku ini kenal lama atau baru kenal melalui? Korban dengan pelaku instan. Kenalnya dari mana, Pak? Sejak kapan korban dengan pelaku? Korban dengan pelaku baru pertama ketemu melalui apa, aplikasi atau apa? Tentunya tadi kembali lagi rekan-rekan, jika kembali kepada hanya pengakuan daripada tersangka, kita harus kuatkan daripada alat bukti yang kita dapati untuk pendalamannya. Terus terkait kondisi setengah mobil ditemukan itu seperti apa? Mungkin kita sendiri apa dari pelaku ini? Nasinya mati yang panas. Bukannya? Ya bahkan di bagian area itu kan itu ada berdarah seperti itu ditemukan berdarah. Siapa itu? Gimana kondisi korban? Tentunya yang pernah disampaikan sebelumnya bahwa hasil daripada otopsi maupun daripada visum luar, tentunya kita berkoordinasi dengan dokter DPI daripada Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Fakta-fakta yang sudah diuraikan pada saat kejadian tersebut, tentunya rekan-rekan media sudah memahami itu. Pasti benar dari pertemuan dari aplikasi chat, Bang. Dugaannya, Bang. Masih harus didalami daripada bukti handphone daripada tersangka. Kita akan ajukan di lapor kota ini. Bukan chat online. Jual beli gitu ya. Sip. Jual beli. Transaksi jual beli. Pak Der, pengakuannya aja, Pak Der. Pengakuan dia ada, Pak Der. Biar kami rekam, Pak Der. Biar pengakuannya aja, Pak Der. Biar kami tanya aja, Pak. Tanya aja, Pak. Pak Kabir, ayo tanya aja, Pak. Tanya aja, Pak, dia, Pak. Alasannya, Pak. Apa yang bertanyakan lagi? Dia kenapa dia membunuh, Pak? Membunuh itu kenapa alasannya? Baru kali ini, Pak. Kapan kenal, Pak Nabi? Iya. Oh, itu aja, Pak. Kapan kenal dengan korban? Biar karena di Indonesia juga walaupun pembunuhan di tempat lain ada juga motifnya itu selalu ada kan. Nah, kalau bisa biar dari dia aja, Pak. Setuju. Pak Dir nggak salah, tersangka sendiri yang Iya, biar nanti kami ya Pak Dir, siap Pak Kabir, biar dia sendiri, Pak. Siap Pak Dir, siap. Kemungkinan janjiannya 2 kali. Nanti tergantung pemeriksaan dari itu ya, dari tersangka, nanti didukung oleh alat bukti lainnya kan seperti itu. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa penyidikan akan berjalan progresnya lebih lanjut ya. Nah, nanti perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut. Saat ini mungkin kalau kita sampaikan, ini tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari